Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Zoro Joni Rumbe. Kali ini saya mau menyampaikan atau membahas mengenai situasi dan kondisi pada era Orde Baru. Kira-kira menurut Anda, menurut teman-teman yang seumuran dengan saya mengalami zaman Orde Baru itu, bagaimana perasaan? Kalau menurut saya pada saat itu memang ekonomi lagi bagus-bagusnya dan semua serba terjangkau oleh rakyat kecil. Dan semua aktivitas kegiatan rakyat kecil itu sangat sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dan pada saat zaman Orde Baru itu sepertinya kita tidak terlalu pusing untuk memikirin besok makan apa, besok apa yang kita kerjakan, besok mau bayar pakai apa. Itu sih karena pada saat itu saya masih SMP, SD, SMP. Jadi kalau menurut pengalaman saya, ya kalau untuk kebutuhan sandang, pangan itu pada saat itu tercukupi lah. Ya, tapi memang sih masih banyak kekurangan sana sini. Tidak ada sih zaman yang sempurna. Jadi kekurangan itu pasti ada di bidang hukum, di bidang keamanan. Tapi pada saat itu, zaman saya di tahun 90 itu, masyarakat itu, rakyat Indonesia itu lepas. Apapun ya, di sana sini rame lihat, dan sepertinya rakyat itu terlena terbuai dengan keadaan dan situasi kondisi pada saat zaman Orde Baru. Seperti yang disampaikan oleh politisi Gerindra, mereka mempunyai ekonomi yang mapan, padahal orang tuanya hanya seorang petani, bisa menyekolahkan anaknya, bisa menyimpan uang, bisa membeli ini dan lain sebagainya. Saya tidak mau banyak komen, tidak mau banyak statement. Mari kita saksikan Wakil Menteri Pertanian yang mengalami pada saat itu seperti yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda kami, Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titi Soeharto. Terima kasih atas kehadirannya Ibu, tepuk tangan untuk Ibu beliau. Saya ini Bu, orang tua saya petani, betul-betul petani. Ibu saya mengatakan bahwa dulu zaman Pak Harto, orang bertani itu, saya agak terharu ini. Ya, jadi orang bertani itu kata ibu saya dulu, setelah 4 bulan panen, sebagian dibawa pulang, sebagian dijual, hasil penjualannya bisa untuk nyekolahkan anak kebutuhan hidup, karena untuk beras kan disimpan di rumah.
bahkan hasil penjualannya bisa ada sisanya untuk beli emas-emasan. Dari hasil emas, dari panen ke panen sekian tahun dikumpulkan, kadang Bu ada rezeki bisa membeli sawah lagi Bu. Itu adalah sepenggal pengalaman keluarga saya dan saya yakin inilah pengalaman dari jutaan petani kita merasakan bagaimana petani itu hidupnya mulia, hidupnya baik di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Bagi kami Bu, bagi keluarga petani kami, belum disematkan label atau penghargaan sebagai pahlawan nasional, Pak Harto itu adalah pahlawan bagi keluarga petani di seluruh Indonesia termasuk saya. Saya lahir, besar, dan tumbuh dari keluarga petani, ngerti susahnya wong tani, ngerti susahnya orang tani. Enggak tahu Bu, waktu saya kecil dulu, orang tua saya entah kenapa ngajak bertaninya hari Minggu. Kenapa nanam padi, nanam jagung, dan panennya hari Minggu? Saya tuh kadang-kadang dulu protes, kenapa enggak hari Senin aja? Kan saya sekolah Bu, jadi enggak ikut ke sawah gitu. Ternyata diajaknya hari Minggu, supaya tahu susahnya orang tani. Tapi Bu, susahnya orang tani itu pun dikerjakan, panas-panas dikerjakan, gatal-gatal kena tanaman itu kan gatal ya, gatal-gatal badan dikerjakan, keringat-keringat, panas terik matahari dikerjakan, nyangkul dikerjakan. Karena apa dikerjakan? Karena tahu di ujungnya bahwa hasilnya baik, bisa dibawa pulang, bisa untuk mengongkosi anak sekolah, bisa dimakan, dan bahkan ada sisanya untuk beli emas-emasan tadi Bu. Dan ini alhamdulillah saya sudah keliling sebagai wakil menteri ke banyak daerah Bu Titi. Rasa-rasanya petani merasakan semacam dejavu pengalaman yang kurang lebih mirip-mirip ya di momen 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini. Dan ini tentu saja satu momen yang tidak terulang ya. Dan ini menjadi tujuan, nanti akan saya jelaskan kenapa kita membuat pertemuan tani seperti ini dan juga melakukan rakernas begitu. Intinya adalah Pak Prabowo ini adalah presiden yang hatinya baik. Orang baik kumpul dengan orang baik, dan saya berharap dan saya juga berdoa saya beserta Anda semuanya adalah orang-orang yang baik, yang ngumpuli orang-orang yang baik yang namanya Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo yang baik ini tidak boleh kita biarkan bekerja sendirian. Tidak boleh pada saat difitnah, hasil kerja yang baik kemudian diceritakan yang jelek, kita sebagai orang yang merasakan manfaat dari kinerjanya tidak boleh tinggal diam saja. Tidak boleh kemudian kita bersyukur alhamdulillah kemudian kita tidak berbuat apa-apa untuk orang-orang yang telah membela kita, yaitu khususnya presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Setuju ya? Setuju. Saya sambut yang berikutnya adalah Ketua Dewan Pertimbangan HKTI, senior dan juga teladan bagi kami generasi muda, Bapak Osok, Bapak Osman Sabtaodang. Terima kasih atas kehadirannya, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan HKTI, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, terima kasih. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Pakar, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hafsah, dan Sekretaris Jenderal HKTI, Bapak Abdul Qadir Karding, dan seluruh pengurus HKTI. Hadir di sini kita adalah suatu kehormatan besar dihadiri oleh Ibu Titi Soeharto dan juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Budi Santoso. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir. Dan dihadiri oleh rekan-rekan dari para wakil menteri, ada kehutanan, ada desa, wakil menteri Bappenas, kemudian wakil menteri UMKM, ya, Bapak Ibu, semua yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya cintai, yang berbahagia, yang kita banggakan semuanya. Hari ini kita laksanakan kumpul temu tani. Di sini hadir sekian asosiasi penyuluh pertanian, mahasiswa, dan semua orang yang memang betul-betul pemimpin di bidang pertanian untuk bidangnya masing-masing, gitu ya. Jadi sesuai dengan
ilmu yang diberikan oleh Bapak Presiden kita. Saya adalah salah satu yang memang banyak belajar dari beliau. Tujuan didirikan sebuah negara itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tadinya setelah merdeka, setelah Perang Dunia, maka didirikan sebuah negara adalah untuk melaksanakan ideologinya. Maka ada perang ideologi di situ. Setelah berjalannya waktu, negara itu kemudian melihat enggak, tujuannya bukan melaksanakan ideologi, tapi untuk tujuan ekonomi. Maka kemudian banyak negara ekspor, eksploitasi sumber daya, kemudian menggali semua potensi ekonomi karena tujuannya adalah untuk ekonomi dan mesejahterakan rakyat. Hanya belakangan keluar teori baru, tujuan bernegara bukan itu. Menurut Profesor Mearsheimer, tujuan bernegara adalah survive. Adalah supaya kita, negara, bangsa kita ini survive. Maka dalam hubungan antar negara tidak bisa kita lihat, oh negara ini kok jahat sekali ya, yang ini kok baik sekali, enggak ada. Dia jahat, dia baik, semua melaksanakan kepentingan negara masing-masing. Rusia, Ukraina adalah masalah survive-nya. Thailand, Kamboja, survive-nya. Maka, karena tujuannya adalah untuk survive, maka oleh Presiden kita, arah kebijakan pemerintahan pengelolaan negara diarahkan kepada bagaimana bangsa kita menjadi survive. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, proses politik sudah kita lewati. Ada 3 calon presiden yang sudah selesai di Pilpres kemarin. Sebetulnya orang bertanya, Pak Daryono, ideologi itu apa sih? Ideologi itu adalah masing-masing Bapak Ibu semua ini, itu punya pemikiran, harusnya tuh cara ngelola negara itu begini. Masing-masing orang punya pemikiran, itu namanya ideologi Bapak Ibu. Nah, yang memiliki pemikiran yang kurang lebih mirip-mirip, kumpul, itu namanya adalah partai politik. Berkumpul partai politik memajukan calon pemimpinnya untuk maju di kontestasi pemilu, ya itu. Kemudian kegiatan ngajak temannya untuk ikut cara pandangnya dia, itu namanya kampanye. Kan begitu. Maka 3 calon pemimpin, baik Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar, itu menawarkan cara mengelola negara dengan caranya masing-masing. Kan gitu ya. Tapi tujuannya sama, masing-masing meyakini cara sayalah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Jadi tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Prosesnya sudah selesai, yang kita pilih, yang dilantik adalah Presiden kita Prabowo Subianto, Bapak Prabowo Subianto. Yang cara mengelola negara ala beliau adalah menempatkan sektor pertanian dan menempatkan sektor pangan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara selama pemerintahnya beliau ini. Maka fungsi kita di HKTI ini akan dan harus menjadi sangat penting. Kalau Anda tidak membuat diri Anda penting dalam fase bagaimana pangan dan pertanian ini menjadi penting, maka sudah keliru dah. Kalau tidak ikut-ikut sudah pasti keliru. Nah, saya ingin mengajak semuanya, kita ada yang dari tebu, ada yang dari beras, ada yang hortikultura, cabai, ada yang dari bawang merah, ada yang dari perkebunan, dari sawit, dari kelapa, semua yang hadir di sini asosiasi, ada mahasiswa, ada praktisi, ada peneliti. Sekaranglah era di mana pertanian dan sektor pangan menjadi prioritas program dalam penyelenggaraan negara oleh Presiden kita. Saya ulangi, kalau tidak ikut maka udah pasti keliru. Udah pasti keliru. Ya. Oleh karena itu, tadi saya sudah jelaskan survive. Menurut Pak Prabowo, untuk bangsa ini survive harus swasembada dan memiliki kedaulatan pangan. Karena dalam bernegosiasi, kalau urusan perut udah pasti kalah kalau kita ini bernegosiasi atas dasar kebutuhan perut rakyat kita. Maka itu namanya kedaulatan, berdaulat di bidang pangan. Maka Bapak Ibu semua, Ibu Titi yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Oso, Pak Muldoko, dan para Wakil Menteri serta kawan-kawan semuanya, saya ingin memberikan update bahwa HKTI hari ini, di kepengurusan ini sudah HKTI 1 dan mempersatukan HKTI yang ada.
Yang mau kerja ayo, yang nggak mau kerja saya minta dan silahkan minggir. Yang imbas-imbis, ingah-ingi, apa itu namanya, kaum mendang-mending, mohon maaf, insya Allah mungkin harus minggir dulu Pak Oso, gitu Pak ya. Setuju, ini arahnya Pak Oso ini. Ya, pokoknya Pak, yang ragu-ragu minggir dulu. Kenapa? Kita ingin kerja. Kita ingin kerja, kita ingin sinergi. Saya sebagai ketua umum, saya sebagai wakil menteri, anggota kabinet inline. Tadi disampaikan di video banyak bercerita tentang beras. Mungkin nanti petani tebu Pak, kapan tebu Pak, kapan mangga Pak, kapan belimbing Pak, kapan bawang Pak, kapan. Tenang, sekaranglah eranya, saya ulangi untuk ketiga kalinya, sekaranglah eranya sektor pertanian dan sektor pangan menjadi prioritasnya. Apa saja, tidak hanya beras. Ya, tahun depan kita bangun untuk peternakan ayam dan telur kita. Kita bangun hilirisasi perkebunan dan hortikultura kita. Kita tingkatkan ekspor pertanian dalam bentuk olahan dan hilirisasi pertanian kita. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau tidak ikut, maka pasti ketinggalan kereta. Saya men-challenge Bapak Ibu semua, di sini hadir ada 30 lebih wakil ketua umum, Ibu Titik. Kemudian di sini juga hadir, saya menyapa secara khusus anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih. Ini udah harus sinergi Pak, memang antara eksekutif, legislatif, organisasi seperti kami titip HKTI di dapil Bapak Ibu semua, DPR RI di dapil masing-masing. Ya, intinya adalah kami ingin bekerja. Nah terakhir, kadang-kadang orang itu banyak mau, tapi belum tentu mau. Ulangi, kadang-kadang orang itu banyak mau, tapi belum tentu mampu. Nah, yang sebaliknya, orang mampu, tapi kadang-kadang tidak banyak mau. Nah, maka kita ingin bagaimana yang mau, tapi nggak mampu itu disupport oleh orang yang mampu, yang barangkali tidak banyak kemauannya. Ya, orang yang banyak keinginan biasanya duitnya kurang, pengetahuannya kurang, jaringannya kurang, begitu ya. Terus yang orang yang banyak duit biasanya jarang mau kerja lebih banyak lah gitu. Jadi kita ingin, ini contoh aja, ini sinerginya di situ. Saya minta nanti semua asosiasi bergabung, semuanya bergabung, semua berkoordinasi, kita laksanakan diklat, kita merah putih, kita Pancasila, kita satu Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah mantan atau pendahulu kita, pendahulu saya sebagai ketua umum HKTI. Jadi keluhan petani ngerti, apa yang dirasakan petani ngerti, susah pupuk ngerti, dan lain-lain. Jadi eranya benar, Pak Prabowo fokus di situ, beliaunya juga ngerti masalah-masalah pertanian. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, inti adalah saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran, atas kesediaan Bapak Ibu semua hadir saja itu nilainya sudah tidak 60 sudah. Tinggal kita setelah ini lakukan apa. Kita tidak ingin banyak kumpul, tapi sekali kumpul harus ada impact-nya, harus ada hasilnya, harus ada hasil, harus ada manfaatnya yang dirasakan. Pak Budi, setelah ini kalau tadi disampaikan ekspornya naik, tahun depan HKTI harus ikut menyumbang besar produk-produk ekspor untuk pertanian kita. Ya. Sudah ditandatangani perjanjian kerjasama, sudah tanda tangan pertanian dengan perdagangan, yang melaksanakan adalah petani, yaitu adalah anggota HKTI. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, kemudian siapa lagi yang akan dan bisa melaksanakan? Terima kasih, dan sekali lagi saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kehutanan Tani Indonesia, sekaligus Wakil Menteri Republik Indonesia di hadapan saudara semuanya, ingin mengungkapkan perasaan bela sungkawa kami terhadap saudara-saudara kita yang terima musibah di Pulau Sumatera. Semoga Allah berikan kecepatan untuk pemulihan keadaan, dan yakinlah bahwa pemerintah Republik Indonesia gercep satset untuk menolong para korban. Kalau ada yang kurang dilaporkan, kita bereskan, jangan dibesar-besarkan. Ya, jangan kemudian kurang-kurang dikit dibesar-besarkan seolah-olah semua seperti yang salah itu. Gitu. Terakhir, Bapak dan Ibu semua, tadi sudah sampaikan di ujung,
Pak Prabowo programnya sudah benar, dirasakan oleh rakyat sudah benar, seluruh petani happy sudah benar, 19 peraturan diterbitkan untuk mengakomodir semua keluhan dan permasalahan pertanian, pupuknya beres, irigasinya insya Allah lancar, benihnya oke, kemudian harga jual juga diperbaiki. Ini contoh-contoh baru setahun beres sebagian besar dan akan kita bereskan semuanya. Maka Bapak Ibu semua, terakhir saya ingin sekali lagi tadi saya sampaikan, orang baik yang namanya presiden kita ini telah berjuang susah payah mati-matian untuk membela para petani khususnya, dan hasilnya sudah dirasakan oleh para petani di seluruh Indonesia. Maka kita tidak boleh tinggal diam. Bapak Ibu semua sebagai pemimpin petani di bidang masing-masing, asosiasi perikanan, kemudian hortikultura, perkebunan, maka tidak boleh presiden yang baik ini tenggelam, presiden yang baik ini tercoreng hanya karena berita yang tidak baik. Menyerap gabah bulog dengan baik, belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain-lain. Maka gunakan fisik kita, mulut kita, suara kita, gunakan jempol kita, gunakan sosmed kita, gunakan kegiatan kita untuk mendukung kita semua dalam satu barisan di belakang Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya nyatakan di sini, apakah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia siap sedia di belakang Bapak Presiden Republik Indonesia? Apakah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia siap di belakang barisan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto? Siap bekerja sepenuh hati untuk membela para kaum petani kita? Jadi tidak boleh ragu-ragu, yang ragu-ragu kembali pulang. Terima kasih, saya kira itu sambutan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Barangkali jika ada yang salah, saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa mampir ke Surabaya. Cakep. Ya agak jauh ya memang ya, mohon maaf. Enggak apa-apa lah ya. Setelah ini kita semua dan saya akan pulang, please jangan lupa sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.